Marilah kita sambut kehadiran Al-Ustaz Riza Muhammad beserta manajemen. Ahlan wa sahlan. Membeli kentang di rumah Bang Mamat, dibawa pergi ke Tanah Abang. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Riza Muhammad. Para hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita simak bersama Isra Mi'raj yang akan dijabarkan oleh Al-Ustaz Riza Muhammad dengan tema momentum menebar kebaikan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kepada Ustaz Riza Muhammad kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di Masjid Al-Huda Inkopat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Safari Dakwah di Ba'da Zuhur ini dengan tema momentum menebar kebaikan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan tak lupa tentunya yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda beserta pengurusnya, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Huda beserta pengurusnya, para alim ulama, ustadz dan ustazah, serta para tokoh masyarakat yang sudah boleh hadir di Masjid Al-Huda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hengki dan saya perwakilan dari Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Dan di sini saya juga bersama dengan tim, ada Mas Budi dan juga ada Mas Irfan. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Nazula Cinta Berbagi, yang dimana Yayasan Nazula Cinta Berbagi ini sendiri dibentuk dari tahun 2023 dan Bapak Ustadz Riza Muhammad sendiri selaku pemiliknya. Yayasan Nazula Cinta Berbagi memiliki misi yaitu menebar kebaikan melalui wakaf Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Yang maksudnya di sini, kami melalui safari dakwah ini ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian untuk dapat melakukan kebaikan untuk sesama dengan berpartisipasi dan menjadi bagian dalam kegiatan wakaf Al-Quran. Yang dimana dengan mewakafkan Al-Quran mulai dari 100.000 persatuannya, untuk nanti kami akan distribusikan atau donasikan ke pondok pesantren dan juga masjid-masjid yang membutuhkan. Contoh kemarin Bapak Ustadz Riza Muhammad ada mendonasikan sebanyak 5.000 eksemplar Al-Quran ke daerah Bali yang dimana sempat terkena musibah banjir bandang. Dan di akhir 2025 yang lalu, Bapak Ustadz Riza Muhammad juga mendonasikan sebanyak 1.500 eksemplar Al-Quran ke salah satu pondok pesantren di daerah Sukabumi. Dan kami sangat berterima kasih sekali juga bila mana diinfokan untuk ada pondok pesantren atau masjid-masjid yang ingin didonasikan untuk Al-Qurannya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, setiap melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Untuk kegiatan wakaf Al-Quran sendiri, nanti adanya di akhir acara Bapak Ibu, dan bila di tengah acara nanti kami akan mengumpulkan untuk infak atau sedekahnya terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah mendaftar untuk berwakaf Al-Quran, insya Allah akan dapat kesempatan untuk didoakan langsung oleh Bapak Ustadz Riza Muhammad di akhir acara ini menurut hajatnya masing-masing. Dan sekiranya untuk dapat disiapkan nanti air putih untuk nanti didoakan atau diruqyah oleh Bapak Ustadz Riza Muhammad. Sebagai informasi tambahan, safari dakwah yang kami lakukan ini bersifat gratis Bapak Ibu, tetapi hanya untuk masjid dan majelis taklim saja. Jadi bila mana nanti Bapak Ibu ingin kembali menghadirkan Bapak Ustadz Riza Muhammad di setiap acara masjid atau majelis taklimnya, boleh nanti di akhir acara kami akan memberikan kontak person untuk bisa dapat dihubungi dan dibuatkan jadwalnya.
Baik, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai misi safari dakwah ini, dan terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian atas perhatiannya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kemudian acara akan saya lanjutkan kepada Bapak Ustadz Riza Muhammad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ali Imran 96-97. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang ke Mekah dalam perjalanan umrah dan hajinya, sepulang dari Mekah hidup dan rezekinya pasti barokah. Dan haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Namun pada faktanya ada orang yang pura-pura tak mampu. Beli motor bisa, umroh gak bisa. Padahal satu motor seharga tiket umroh. Kenapa motor yang didahulukan, umroh yang dibelakangkan? Itu namanya pura-pura tak mampu. Beli rumah bisa, nyicil bertahun-tahun, haji ditunda-tunda. Padahal rumah dengan haji setara harganya. Inilah yang dikatakan pura-pura tak mampu. Manista to'a bukan berhubungan dengan uang. Manista to'a berkaitan condong hatimu lebih kepada dunia atau lebih kepada akhirat. Condong hatimu kau utamakan dunia atau kau utamakan akhirat. Kadang berjuang beli mobil mati-matian, padahal mobil kalau mati pasti ditinggalkan. Yang ditinggalkan diperjuangkan, sedangkan yang akan menjadi modal kehidupan akhirat selalu tertunda. Inilah kenapa banyak orang yang pura-pura tak mampu. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ingat, haji itu bukan perkara gelar. Ada hajinya atau enggak ada, enggak penting. Sebutan haja dan haji tak pernah disunnahkan. Hanya orang-orang kita saja yang kalau pulang mesti bergelar hajah, haji. Padahal haji itu perkara takwa. Semua ibadah yang diperintahkan perkara takwa. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang berangkat haji, oleh-olehnya adalah 3. Fala rafatha, mulutnya tidak akan berkata-kata kotor. Wala fusuko, tidak suka bermaksiat. Wala jidala, tidak senang bertengkar dengan orang lain. Ini inti haji. Ternyata haji berakhir pada bagusnya akhlak, bukan karena gelar atau perjalanan. Percuma haji tapi masih ngomongin orang, ada. Percuma umroh tapi suka nyinyir kepada orang, ada. Ternyata ibadahmu tidak berhasil. Yang dikatakan ibadah mabrur dan berhasil, orang yang berhaji dan umroh sepulang haji
makin baik. Inilah yang dikatakan momentum menebar kebaikan dan mempererat ukhuwah. Karena apa? Setiap ibadah menghasilkan kebaikan. Kalau Anda beribadah tapi tidak menjadi orang yang baik, maaf saudara-saudara. Baik dan soleh tidak cukup di atas sajadah. Buat apa jilbab lebar, baju lebar, kalau mulut tidak berhasil. Karena apa? Islam berdiri di antara dua ibadah. Ibadah qasir yang menyambut hubunganmu dengan Tuhanmu, dan ibadah muta'addi yang merangkai hubungan kita dengan tetangga. Tampak rajin umroh tapi jelek sama tetangganya, maaf, tak berhasil. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini segera dimudahkan umroh ke Baitullah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah mudahkan berkunjung ke rumah Allah, menjalankan ibadah haji, pulang dengan haji yang mabrur, haji yang baik lahir dan batin. Yang saya baca adalah surat Ali Imran 96-97 dan surat Al-Baqarah ayat 196 tentang haji berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan kelakuan, dan berkaitan dengan sikap. Semua ibadah berakhir dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Muhammad, sampaikan wahyu dari kitab ini. Muhammad, perintahkan mereka sholat, sebab sholat mencegah perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Keji, mungkar. Orang sholat nyakitin orang gak mungkin. Orang sholat nipu gak mungkin. Orang sholat mendolimi orang gak mungkin. Kalaupun ada orang yang sholat berbuat jahat, fawailul lil musallin, sholatnya celaka dan tidak diterima. Karena sejatinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anda sholat tapi tak baik, gak ada hasilnya ibu. Karena sholat itu mengajak kita menjadi orang yang baik, jujur, tulus, tidak dendam, tidak membenci, memaafkan, tidak mendolimi, tidak rakus, tidak gibah. Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ini hasilnya. Ya ini hasilnya. Sholat tapi nyinyir, ya begini. Ini namanya kita gatot, gagal total. Fisiknya di atas sejadah tapi hasilnya tidak ada. Makanya setiap ibadat akan melahirkan attitude, kebaikan. Haji, akhlak. Sholat, akhlak. Termasuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang namanya takwa tidak cukup hanya menahan lapar dan haus. Yang namanya takwa mencakup dimensi mengelola syahwat nafsu. Nabi berkata, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisallah hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa malam yada' qaulaz zur, tidak meninggalkan azur, berdusta, mencaci, nyakitin orang, ngomongin orang, gibah, mengadu domba, falaisallah hajatun, walaupun Anda sedang berhajat, maka ayyada'a
ta'amahu wa syarabuhu. Saat kau tinggalkan makan dan minummu atau engkau berpuasa tetapi kau masih ngomongin orang, pahala puasanya hilang. Ada Bu Agus? Bu Agus ada? Yang mana Bu Agus? Pak Agus? Yang mana Pak Agus? Contoh, Bu Agus lagi bikin takjil Ramadan. Giliran pertama 100 cup kolak. Didukung oleh Pak Agus. Pak Agus bilang tambah 100 roti Holland Bakery. Yang menjadi masalah sebelah Bu Agus siapa namanya? Bu Jamilah. Betul. Sebelah Bu Agus Bu Jamilah. Kata Bu Jamilah, ditanya sama sebelahnya ke Bu Jamilah, Bu Jamilah, kolaknya Bu Agus gimana? Kolaknya Bu Agus apa? Encer. Halo. Itu masuk su'ul adab karena menghina makanan. Kolak encer atau tidak, kalau ditanya orang alhamdulillah, enak makan, tak enak tinggalkan. Betul? Tidak usah komentar karena menyakiti orang lain. 5 menit menjelang maghrib Anda ngomong encer, hilang pahala Anda. Masya Allah. Bayangkan jemaah, haji berkaitan dengan mulut dan akhlak. Salat berkaitan dengan mulut dan akhlak. Puasa berkaitan dengan mulut dan akhlak. Jadi memang benar kalau peringatan Isra dan Mi'raj dan menyambut Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kebaikan diri dan merajut ukhuwah Islamiyah. Inilah materi kita kali ini, menebar kebaikan dan memelihara ukhuwah Islamiyah. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya baca kedua adalah surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Allahumma rahamna bil Quran waja'alahu lana imamau wa nurau wa hudau. Allahumma dakirna minhu ma nasina wa alimna warazukna tilawatahu ana al-laili fannahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ada ibadah lapar yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada ibadah dengan berlapar-lapar maka semakin dekat kita kepada Allah. Ibadah itu bernama puasa. Ada ibadah yang mengeluarkan duit semakin dekat kita kepada Allah. Ibadah itu adalah sedekah. Maka jangan harap Ramadan ini beban, karena Ramadan ini adalah ibadah lapar yang membuat hamba dekat kepada Allah. Nikmati, syukuri, ambil hikmahnya. Semakin banyak lapar, semakin lembut hati seseorang untuk khusyuk kepada Allah. Dan ternyata orang yang banyak malas ibadahnya adalah orang yang kenyang. Semakin Anda kenyang, semakin malas ibadahnya.
Coba aja kalau lagi buka puasa kekenyangan. Malas beraktivitas. Itu kenapa makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Islam membenci kekenyangan. Islam membenci kondisi kenyang. Karena apa? Kenyang membuat tidak khusyuk. Kenyang membuat malas. Kenyang membuat kita jauh kepada Allah. Itu kenapa perbanyaklah puasa, karena ibadah lapar yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, selamat datang bulan Sya'ban. Detik-detik menghitung hadirnya tamu yang sangat istimewa. Maka kalau ada pertanyaan bulan Sya'ban itu apa? Berdasarkan hadis rawahul An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan karena bapak ibu terlalu sibuk dengan Rajab dan Ramadan. Sedangkan Sya'ban baina anhu, ada di antaranya. Padahal ibu dan bapak, kalau Anda tahu Rasulullah sangat serius dengan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu hari-harinya, tiap hari semua amal dan doamu melangit kepada Allah. Allah menerima laporan kebaikan tiap hari itu di bulan Sya'ban. Maka semua kebaikan kita naik ke langit. Dan Nabi mengatakan, amal apa yang terbaik di bulan Sya'ban? Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Paling baik di bulan Sya'ban adalah perbanyak puasa. Ngomong-ngomong, puasa enggak? Oh, kan ada acara Ustadz. Sayang konsumsinya, alasan. Dari kemarin-kemarin nggak puasa loh. Padahal hari-hari puasa Sya'ban, yasumu syahran Sya'bana kullah. Nabi menghabiskan waktu Sya'ban dengan berpuasa. Maka secara otomatis 1 bulan Sya'ban itu banyak dihabiskan dengan puasa. Sekali lagi, Allah mencintai orang yang lapar. Allah senang dengan orang yang lapar. Allah benci kepada orang yang rakus. Ibu baca berita di NTT, seorang anak kelas 4 SD gara-gara minta uang 10.000 untuk beli buku tulis dan pensil. Ibunya berkata, "Nak, belum ada uang. Bagi mama 10.000 itu besar, sabar ya." Akhirnya apa? Begitu siang mamanya pulang dari kerja sebagai buruh, anaknya gantung diri di kebun cengkeh dengan meninggalkan tulisan, "Mama, kehadiranku menjadi beban ya, Ma. Mama, aku membebani Mama ya, sehingga Mama susah dengan kehadiranku. Daripada aku membebani Ma, lebih baik aku mati agar tidak ada beban bagi Mama." Bunuh diri hanya gara-gara uang 10. Pertanyaannya bukan di masalah bunuh diri. Kemana tetangganya? Kemana teman-temannya? Kemana keluarganya? Kemana sanak dan saudaranya? Hingga konsep sedekah yang ditanamkan dalam Islam sudah mulai dilupakan. Kenapa Islam mengajarkan tidak cukup taat kalau pelit? Sholat rajin tapi pelit, najis terlala. Maaf saudara-saudara. Puasa rajin tapi pelit, najis terlala. Anda lihat khusyuk jadi imam di depan, saf di depan, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tapi pelit, najis saudara-saudara. Ini menandakan apa? Sampai dijadikan ini bencana nasional. Seorang siswa bunuh diri. Sekarang pertanyaannya, 10.000 itu berapa sih Bu? Kemana tetangganya? Empatinya kemana? Sampai seorang anak dan ibunya terlantar karena faktor makanan. Berarti apa? Bersyukur ini Islam mengajarkan ilmu sosial dengan zakat, sedekah dan infak. Karena apa? Kita tidak boleh kenyang sementara tetangga lapar. Orang dibenci bolak-balik haji, umroh,
Tetapi tetangga lapar, saudara-saudara. Nggak cukup jenggot Anda, jidat Anda yang hitam, baju koko Anda. Mau dibanggain buat apa? Kesalehan pribadimu tidak diiringi dengan kesalehan sosial. Sangat percuma. Hari ini dong terjadi di Sulawesi Barat. Seorang anak perempuan masih kelas 4 SD lapar, Bu. Minta sama ibunya, "Ma, aku mau makan." Belum ada nasi, Nak. Tunggu ya, tunggu mama. Apa yang terjadi? Dia inisiatif jualan tisu di pinggir jalan untuk bantuin mamanya makan. Kejatuhan alat berat, Pak. Tewas di tempat, nangis mamanya. Dan ia berkata, gara-gara kemiskinan. Gara-gara kemiskinan merenggut nyawa anakku. Pertanyaanku, di mana tetangganya? Pertanyaan saya, kemana peran tetangga? Anda kenyang sendiri, soleh sendiri. Itu kenapa puasa mengajarkan wa 'alal ladina yutikunahu fidyatum ta'amu miskin. Kenapa ada fidyah memberi makan fakir miskin? Karena Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jangan pelit. Jangan kenyang sendiri. Tengok tetanggamu ada beras enggak? Ibu, jangan cuman mikirin diri sendiri. Tengok tetanggamu 4 rumah dari situ, makan enggak? Itulah Islam berorientasikan sebagai agama yang sempurna, karena bukan cuman menyangkut diri Anda, tapi menyangkut orang lain. Mari sebelum tausiah dimulai, kita tingkatkan amalan muta'addi di bulan Sya'ban. Maaf, saya belum bisa menikmati makanan-makanan ini karena menunggu waktu maghrib. Kalau ada, bungkus buat saya pulang. Mari kita sedekah dulu yuk. Kita keluarkan sebagian rezeki di jalan Allah untuk berinfak. Jangan takut miskin, Ibu. Mana qasat sadaqatun mimal, Bapak. Tidak akan bangkrut orang yang sedang bersedekah. As-sadaqatun say'un alim. Sedekah itu kemuliaan yang akan mengundang rezeki kita. Silakan ibu-ibu, udah siap, Bu? Siap. Mari Pak sambil bersolawat. Bapak-bapak udah siap? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa gali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda yang mana Pak? Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Tugas mengelola masjid tidaklah mudah karena ini berkaitan dengan iman. Maka kalau masjidnya makmur, insya Allah lingkungan sekitar ini akan makmur. Maka tolonglah kepada laki-laki untuk senantiasa memakmurkan masjid, minimal menegakkan sholat berjamaah di masjid. Dan tolong takmirnya jangan jahat-jahat. Kalau ada orang numpang tidur, jangan kayak kasus di Sibolga. Mahasiswa kecapean numpang tidur dilarang sama takmir, cekcok mulut. Akhirnya anak ini dibunuh, dilempar ke depan masjid gara-gara tidur di masjid. Saya ingin masjid ini seperti Masjid Jogokarian Jogja. Bukan cuman sholat, orang yang tidur dikasih kasur sama bantal dan dikasih makan siang. Jadi orang ke masjid bukan cuman mau beribadah, cari makan juga. Kalau di masjid ini menyiapkan makan 3 kali sehari pasti rame. Ya gak sih? Biarkan aja pertama yang dicari makan. Lama-lama terbiasa. Jadilah masjid yang ramah anak-anak. Kalau anak-anak rame biarkan. Namanya juga anak-anak. Yang gak wajar kalau Anda loncat-loncat, ya gak? Kalau anak loncat-loncat di masjid biarkan. Hatinya senang di masjid. Ribut, ya namanya anak-anak. Biarkan mereka punya sense, perasaan senang ke masjid. Banyak takmir yang kurang memahami manajemen masjid. Masjid itu milik umat, ramah anak-anak dan ramah orang. Kalau orang mau tidur capek silakan. Kalau perlu kasih bantal, tanyain butuh cas handphone ya. Karena dia mungkin bawa handphone. Jadi orang senang di masjid. Mudah-mudahan masjid ini walaupun kecil, insya Allah barokah. Segenap pengurus yang pakai rompi ini, Masya Allah. Pengurusnya pada maghrib semuanya ya. Nggak ada yang muda. Ini nggak ikut pengurus, ikut dong. Ini masih muda loh. Biar apa? Ada penerus ya Pak ya. Karena beliau-beliau ini kan sudah menghitung hari ya nggak ya kan? Butuh yang muda. Paling tidak begitu beliau selesai pensiun ada yang melanjutkan. Seringkali ada kekosongan generasi. Karena apa? Yang muda sibuk dengan dunianya, yang tua lupa diri nggak mau turun ya kan ya? Itu kenapa mudah-mudahan yang muda, anak-anak muda ini menjadi syabbun nasa'bi ibadatillah. Orang-orang yang taat dan senang beribadah kepada Allah. Ibu terima kasih sudah hadir. Boleh saya kasih pantun buat ibu? MC-nya aja berpantun ya. Doraemon pakai batik. Tidur di atas bantal.
Kalau istri mau cantik, tolong abang kuat modal. Ibu, mau cantik gak ada duit? Hello. Ibu, boleh sekali lagi? Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli pita. Jangan terlalu sering memandang saya. Nanti bisa sakit mata. Iya. Masya Allah, ini hari begitu indah, sedang turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Terima kasih kepada panitia yang sudah mau dirobotkan oleh kue dan snack-snacknya, Masya Allah. Yang jelas hanya untuk snack, ustadznya kurang dengar. Ustadznya gratis. Bayangkan kalau ngeluarin hanya buat bayar amplop ustadznya, ya kasihan duitnya, ya gak sih? Apalagi ada isu mengundang Ustadz TV itu mahal. Kali ini bukan mahal, gratis. Tanya Pak DKM, apakah ustadznya diamplopin? Tidak. Karena demi Allah saya tidak pernah menghitung amplopnya. Canda. Tapi betul Bapak Ibu, tolong acara kali ini gratis ya. Saya informasikan kepada setiap masjid dan majelis taklim yang ingin mengundang saya tidak dikenakan biaya sepeser pun. Hanya untuk masjid dan majelis taklim. Kalau acara pribadi beda lagi. Yang jelas hanya masjid dan majelis taklim, silakan mengundang saya sesering mungkin karena tidak ada biaya sepeser pun. Alhamdulillah. Baju baru untuk dipakai, tak beli pun masih ada baju yang masa. Sandal baru untuk dipakai, tak punya pun masih banyak sandal di musola. Pak DKM, kalau Ramadan di sini sandal aman ya Pak? Kalau Ramadan di sini sandal aman ya? Enggak ketukar enggak ya? Oh bagus. Jemaah, judul kali ini memang betul-betul sebuah kebutuhan bagi kita. Menebar kebaikan dan merajut ukhuwah Islamiyah. Karena saat ini sudah mulai krisis. Orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang sibuk membenahi perutnya sendiri dan di bawah perutnya sendiri. Tanpa mempedulikan orang lain. Kita buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat keberapa? 16. Ada berapa ayat dalam surat An-Nahl? 128 ayat. Dan di ayat yang terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketahuilah Allah akan mencintai dua predikat hamba yang bersifat. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua baik kepada sesama. Masya Allah. Dua syarat ini, taat saja tak baik tak cukup, baik saja tak taat apalagi. Kenapa? Kita dibungkus dengan fitrah. Ibu, Anda baca surat Al-Ahzab. Surat keberapa Al-Ahzab? 33. Ada berapa ayat? 73 ayat. Anda baca Al-Ahzab di ayat ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Hidup ini amanat. Allah menciptakan manusia
Karena manusia diturunkan dengan amanat. Apa itu amanat? Tanggung jawab. Ibu dan saya hadir ke muka bumi. Apakah dibiarkan tanpa sebuah urusan? Tidaklah. Rabbana ma khalaqta hada batila. Setiap diciptakan pasti punya maksud. Maksud diciptakan kita adalah takwa. Amanat itu bernama taat. Hidup dibuat agar manusia taat. Halo? Memang hidup kita harus selalu taat. Berakhir kembali dalam keadaan tolong disadari. Yang tidak wajar kita bermaksiat. Yang tidak wajar kita melakukan dosa. Karena apa? Kita dibuat untuk taat, tidak ingkar kepada perintah Allah. Jamaah, baca surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Kau diciptakan dengan fitrah. Apa fitrah itu? Taat. Manusia dibuat untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Allah. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi wajar kalau 24 jam nonstop waktu Anda banyak ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadah Anda sudah maksimal? Itu dia masalahnya. Disuruh ibadah tetapi tidak maksimal. Berarti kita tidak amanat dong Bapak Ibu. Ibu, Anda lupa dengan perjanjian Anda dalam surat Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabb. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tolong urutan ini, attention please, listen to me carefully. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Berarti kepentingan 4 ini diurutkan. Salat, ibadah, hidup dan mati, semua perjalanannya diniatkan karena Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba Anda buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat keberapa? Surat 28. Wa ba'tagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa ini tugas kita? Hendaklah kau kejar urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah baik kepadamu dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah benci kepada orang-orang yang zalim. Berarti apa? Dunia dengan akhirat prioritasnya yang lebih diutamakan, lebih banyak adalah untuk akhirat. Walaupun untuk dunia jangan ditinggalkan. Selama hidup di dunia tetap butuh duit. Apa-apa pakai duit. Biar kata suami jelek yang penting banyak. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Ternyata suami gak penting-penting amat kan. Yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, tapi ada yang overlap, ada yang over dalam kehidupannya, sehingga kebalik, apa-apa duit, dikit-dikit duit, nomor 1. Nah ini jelas salah ini Pak, nggak sesuai fitrah. Duit tetap ada, tetapi porsinya nomor 2. Walatan sanasibaka minad dunya. Yang pertama apa? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar kepentingan akhirat.
Sekarang kalau ada duit nih pertanyaannya, motor apa umroh? Ini nih, ini salah ini. Ibu, rumah apa haji? Alah haji pret. Buktinya Anda sudah beli rumah dulu. Hajinya belum. Itu yang dikatakan Anda ini melenceng. Bu, handphone apa kurban? Alah. Heran. Handphone ngikutin tren ya gak sih? Ya Allah, dibelain sampai kredit pakai home kredit ya gak sih? Pakai kredivo ya gak? Peleter ya gak? Pengen dapat handphone yang keren, harganya 6 juta, 7 juta. Ya Allah, digilir suruh kurban setiap tahun, gak kurban, najis teralala. Beli handphone 7 juta gak bisa, kambing 4 juta, lebih gak bisa lagi. Ibu dan bapak ini mikir Pak, kambing itu 4 juta dibagi 12, 333.000 tiap bulan nabung. Kalau dibagi 30, 11.000 nabung tiap hari. Tiap tahun rutin 1 ekor kambing 4 juta. 11.000 lebih murah daripada ongkos rokok Jisamsu Anda. Ada yang rokok? Ada. Mana yang ngerokok? Yang mana? Giliran buat rokok 20.000 sehari, ya nggak berasa, betul? Disuruh beli kambing yang 4 juta 11.000 sehari, mikir saudara-saudara. Itu kenapa Allah pun mikir kepada Anda. Kenapa doa Anda tidak segera dikabulkan? Karena Anda perhitungan untuk urusan Allah. Kenapa hajat Anda selalu tertunda? Kenapa keinginan Anda belum dikabulkan? Karena Allah juga melihat Anda pun terlalu sibuk dengan dunia, disuruh kurban malah sibuk beli handphone. Betul? Kulihat handphonenya canggih-canggih. Apakah kurbannya juga canggih? Bawa Avanza, kurbannya ayam. Iya, apaan? Kalau saya jadi Anda dan Anda punya mobil Avanza 200 juta, harusnya kurbannya juga 200 juta dong. Ya gak sih? Kenapa untuk diri gengsi beli Fortuner 500 juta? Untuk kurban kambing ya. Bagi saya sudah tanpa. Kenapa Anda jauh dari rahmatnya Allah? Karena memang kita yang menjauhkan diri kita dari Allah. Kita peka dengan urusan dunia, tapi tidak peka dengan urusan akhirat. Maka kesimpulan dari ayat-ayat yang saya baca, kita dibuat untuk taat. Kalau diperintah untuk umroh, segera menabung buat umroh. Kalau diperintah buat haji, segera menabung buat haji. Pertanyaannya, sudah menabung ente? Parah ibu-ibu ini. Udah tua belum berhaji, ya Allah. Kasihan deh loh. Bu, perjalanan kita ini sama. Kita ini perintis bukan pewaris. Betul? Berjuang dari nol, bertemu dengan suami dari nol. Sampai seperti sekarang. Saat saya ngontrak di Grand Depok City, saat saya baru menikah setelah 5 bulan, dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah, PT Tempo memberikan saya hadiah ratusan juta. Karena jadi bintang iklan itu mahal, Pak. Saya pulang ke rumah dong, ketemu istri. Saya bilang, sayang, ada uang ratusan juta. Kira-kira kita kan masih ngontrak, nggak punya kendaraan. Mana dulu, rumah atau kendaraan? Jawaban istri saya di luar pilihan saya. Apa dia bilang? Jangan kau bimbing aku ke developer.
tapi bawa aku ke travel. Wow. Maksud kamu apa? Kita gunakan untuk haji. Masya Allah. Kami berangkat haji plus 2014 tanpa menunggu. Visanya furoda, satu orang 210 juta. 2014 itu. Dan saya berangkat bertiga dengan ibu saya. 630 juta habis untuk berangkat haji, rumah ngontrak. Puas? Ibu, nyinyir dong tetangga. Namanya tetangga begitu Bang. Ya. Alah, rumah ngontrak aja berlaga haji. Digituin dong Bu. Ya Allah. Kan rumahnya masih ngontrak, kenapa ribut haji sosok amat? Saya bilang nggak apa-apa. Istri saya bilang, ada omongan kayak gitu nggak apa-apa. Bukankah kita berangkat dengan ketiadaan dan pulang dengan ketiadaan? Ya, kami berangkat haji tahun 2014 dalam kondisi rumah ngontrak dan belum punya kendaraan. Tapi ingat janji Allah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Semua kebutuhanmu sepulang haji tunai diijabah. Saat wukuf hari Jumat Haji Akbar, Allah turun ke padang Arafah. Saya berdoa dengan istri, kabulkan satu permintaan di antara semua permintaan. Satu saja ya Allah, berikan keturunan ya Allah. Karena sering kita lewat di hadapan tetangga nyinyir ya Allah. Karena istri saya belum hamil ya Allah. Saya pernah dikatakan juga kurang tokcer ya Allah. Ibu berdoa tanggal 9 Dzulhijjah hari Jumat. Tanggal 12 Dzulhijjah 3 hari kemudian istri muntah-muntah. Iya. Ada yang tahu kenapa? Ini netizen nih. Ini contoh netizen begini nih. Dibilang masuk angin, emang gak suka orang senang ya. Heran gue. Dibilang masuk angin. Begini contoh netizen ini. Jamaah. Indama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Istri saya hamil di kota Mekah. 2 hari setelah wukuf di Arafah, Allah telah membayar cash dan kontan doa kita. Menjelang pulang saya berdoa lagi, ya Allah terima kasih ya Rabb, ada keluarga kecil dalam hidup kami, tapi kami belum punya rumah ya Allah. Ya Allah, pengen punya rumah gak usah besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Ibu, hati-hati kalau berdoa di Mekah ya. Sepulang dari ceramah, saya gak langsung pulang karena dijemput panitia ceramah di Pangasinan Pak. Kebetulan yang undang saya adalah tuan tanah namanya Bapak Asep. Dia tahu tuh saya gak punya rumah. Ustadz katanya lagi cari rumah. Pengen sih Pak. Ada rumah saya, tanahnya juga luas. Berapa Pak? 2000 meter. Ya Allah. Apakah angka ini kebetulan jemaah? Padahal saya tidak cerita sama dia kalau saya butuh tanah 2000 meter. Tetapi Allah tidak pernah kebetulan. Rumah dengan luas tanah 2000 meter itu dihadiahkan setelah pulang haji. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tetangga gue yang nyinyir kayak dia nih. Yang pertama bilang, alah sok-sok haji, gak punya rumah sok-sok haji. Saya bilang pas lagi ketemu, pas aku udah punya rumah, ketemu dong. Saya bilang, belum haji ya? Belum ya. Kasihan ya, kenapa? Rumah kecil tapi belum haji. Dalam hati rasain loh, nyinyirin orang. Emang ridho orang menyinyir orang? Gak boleh nyinyirin orang itu. Karena doa orang yang terdolimi dan sakit hati, mampus dia. Ibu, jangan khawatir masalah dunia. Sudah dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar dulu akhirat. Dunia dihidangkan Pak.
Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah menjagamu. Kenapa kita tidak maksimal masalah rizki? Karena ibadah Anda juga tidak maksimal. Seandainya ibadah kita maksimal, cukup semua kebutuhan. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Siapa yang menumbuhkan padi di sawah? Siapa yang mencukupkan kehidupan? Allah. Kalau Anda tahu pelakunya adalah Allah, otomatis yang harus diutamakan adalah kepentingan Allah. Bagaimana ketaatan yang sempurna mengikuti 24 jam ibadah Nabi. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah dan di masjid untuk laki-laki. Laki-laki kan? Laki-laki kan? Tapi ada juga laki-laki yang soleha. Siapa laki-laki yang soleha? Yang sholatnya di rumah. Itu soleha. Ini laki-laki kan? Berarti berjamaah memakmurkan masjid. Mirip prinsip Nabi. Yang kedua, tahajudnya duduk nomor 2, jangan ditinggalkan. Sifat tahajud Nabi 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Bapak berapa rakaat tahajudnya? Paling malas bangun malam, padahal itu afdhalus sholati ba'dal faridah. Nomor 2 setelah sholat wajib adalah tahajud. Yang ketiga, duhanya 4 rakaat. Yang keempat, sunnah rawatib minimal siang malam 10 rakaat. 2 rakaat qabliyah subuh sunnah fajar, 2 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi total 42 rakaat siang dan malam. Apakah sholatmu sudah mencapai 42 rakaat? Lamlum mulu. Apakah sholat harus bayar ibu? Bapak sholat tahajud harus bayar 10 juta pak? Mungkin berat. Kalau anda sholat duha harus bayar 5 juta, mungkin berat. Sholat malam harus bayar 15 juta, mungkin berat. Ini tidak ada biaya dan ongkos yang anda keluarkan. Dalam ibadah, terutama sholat, tidak ada biaya dan ongkos yang anda keluarkan. Pertanyaannya, sudah ada tidak ada biaya, kenapa malas tahajudnya? Dengan dingin. Alah. Ibu, Nabi tidak pernah putus tahajudnya. Hatta tataftara qadamahu, sampai betisnya bengkak, tumitnya pecah. Bapak pernah bengkak, Pak? Itu dia. Ibu, ayo yuk ikuti Nabi. Yang kedua, Ramadan ini membawakan istiqomah untuk melanjutkan dengan puasa sunnah. Setelah Ramadan, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sitta min syawal kana kasyamid dahr. Lanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Dianggap 1 tahun pahalanya di hadapan Allah. Habis Syawal, lanjut Senin dan Kamis. Lanjut lagi Ayamul Bid, puasa 3 hari pertengahan bulan. Yang ketiga, ini yang terakhir, kuatkan memberi. Sedekah. Saya punya 30 ART. Asisten rumah tangga. Total saya punya 42 karyawan. Semua biaya sekolah anak-anak karyawan saya yang tanggung. Kenapa? Ustadz nggak rugi? Wallahu fi ainil abdi makanal abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu hidupmu selama engkau rajin membantu hidup orang lain. Semakin banyak orang yang menjadi beban kehidupan Anda, semakin banyak Anda menanggung keluarga, ipar, anak ipar, keluarga ipar, adik, sepupu, ibu, mertua. Semakin banyak Anda menanggung orang, semakin besar rezeki yang Anda terima. Itu bedanya saya dengan Anda. Halo, gue berani nanggung orang guys. 42 orang di pundak gue. Bayangkan saja berapa ratus juta gaji bulanan yang harus saya siapkan ibu. Wow.
Tetapi apakah Anda tidak takut? Buat apa takut? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki. Kuncinya adalah taat kepada Allah, lancar. Itu kenapa semua karyawan wajib sholat berjamaah bersama saya di rumah. Tahajudnya dijaga. Karena apa? Dengan ibadah rezeki akan lancar. Terakhir, hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280. Ahabbun nas ilallah ta'ala. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Pak Haji punya mobil, pinjamkan. Ada yang mau pinjam mobil Pak Haji? Ada, kasih aja. Ibu punya kalung, pinjamkan. Halo, kalau tetangga lagi butuh, pinjamkan. Buat apa? Ya enggak Pak? Bapak punya motor, tetangga butuh, pinjamkan. Lah sekarang kalau tidak bermanfaat buat apa? Ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim. Membahagiakan orang lain. Semakin Anda rajin membahagiakan orang lain, Allah mudah membahagiakan Anda. Au takasifu anhu kurbatan, mengangkat kesulitan hidup orang lain. Au taqdi anhu dainan, membebaskan hutang orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan orang lain. Ditutup dengan kalimat terakhir dari Nabi, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni masjid Madinatus Syahran. Tolong satu orang lebih baik daripada sholat 1 bulan di masjid Rasulullah. Wow, rajin sholat tapi pelit. Pulang. Ibu, rajin ibadah tapi pelit. Gak ada hitungannya di hadapan Allah. Sudah jelas hadis ini. Wali an amsya ma'a akhi. Siapa yang menolong saudaranya fi hajatin, dalam hajatnya, ahabba ilayya, lebih Allah cintai min daripada a'tikafi, orang yang iktikaf selama 1 bulan. Masya Allah. Jangan pelit ya Pak ya. Ibu, jangan pelit ya. Ibu jangan takut ngelarin duit. Demi Allah jangan takut. Ada orang butuh kasih. Saya punya ibu seperti itu Bu, beli kalung, beli gelang setiap bulan. Tapi kalau ada orang butuh datang ke rumah ibu saya, dikasih kalungnya, dikasih cincinnya. Saya tanya, mana kalung yang kemarin 25 gram? Ada anak tetangga butuh uang sekolah, biaya masuk. Ibu gak punya uang nak, ibu kasih aja kalung ibu. Ibu bilang, kalau lagi sulit gak usah diganti, ambil aja kalungnya. Masya Allah. Memang sulit saudara-saudara. Illal mukhlisin, kecuali orang yang sudah belajar kuat agamanya dan ikhlas dengan dunia, karena ia tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Salatullah salam ala Toha salatullah ala Yasin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah orang yang ibadahnya diterima pasti baik. Jiwanya tidak pendendam, memaafkan, mengalah, gak suka berdebat, tidak membenci, tidak menyakiti. Itu efek
dari ibadah yang diterima. Kalau sudah begini, berukhuwah itu enak. Ada tetangga dengan sifat buruknya, dia maafkan. Ibu kalau ada tetangga jelek, ibu apain? Ibu doakan kan? Ibu doakan kan? Semoga cepat diambil Tuhan maksudnya. Jamaah, semoga menjadi orang baik ya. Sabar ya. Kalau ada sesuatu yang menyinggung dimaafkan ya. Tibalah di akhir acara sedekah Al-Quran. Bapak Ibu, kami ingin mengajak bersama-sama Anda berbuat baik. Kami mengirim Al-Quran ke pesantren dan masjid yang membutuhkan. Dan itu jumlahnya ribuan eksemplar. Maka yang ingin ikut menyumbang pesantren dan masjid silakan. Satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Jadi beberapa daerah terkadang butuh Quran dalam jumlah besar. Saat kita menyumbang ke Timika, kita kirim melalui armada laut 20.000 eksemplar. Saat Bali juga banjir dan beberapa masjid terendam, dia butuh pasokan Quran dengan cepat. Kami ada gudang Quran yang memang khusus kegiatan kami tiap bulan ngirim Al-Quran gratis ke seluruh Indonesia. Termasuk masjid ini Pak DKM, kalau butuh Quran baru siap kita kirim gratis. Karena memang dananya dari umat. Yang ingin ikut silakan mendaftarkan diri. Akan kami umumkan jumlah-jumlahnya. Yang cocok angkat tangan, yang gak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau gak cocok jangan pulang sebelum cocok. Tertinggi adalah 30 Al-Quran kali 100.000, 3 juta. Yang ingin menyumbang 30 Quran berarti 30 penghafal Quran mendapatkan Al-Quran dari Anda. Nomor 2, 20 Al-Quran kali 100.000, 2 juta. Yang ketiga 10 Al-Quran kali 100.000, 1 juta. Yang keempat 5 Al-Quran kali 100.000, 500.000. Yang kelima 2 Al-Quran kali 100.000, 200.000. Kenapa sedekah Quran? Nabi berkata, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada sedekah yang cepat mengabulkan doa. Namanya mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Mungkin bagi yang pernah umroh saat di Mekah, pernah tuh beli Al-Quran berapa biji, disedekahkan ke Masjidil Haram. Memang begitu sunnahnya. Dan tolong yang bersedekah, hari ini siapkan air putih untuk saya ruqyah. Ini dari yang sudah terkumpul dan ini nama-namanya. Ada 64 ya? Ada 64 jamaah ya. Dengan total nilai 8 juta berarti 80 Al-Quran. Oh, baik. Ada yang ingin menyusul silakan, insya Allah ini cara terbaik. Berdoa dengan wakaf Quran dianjurkan dan disunnahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-mu'awwidat ats-tsalatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diwakafkan untuk keberkahan keluarga, diwakafkan untuk ketenangan rumah tangga, diwakafkan untuk kelembutan suami istri di dalamnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Diwakafkan untuk keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan semua menantu-menantu mereka. Rabbana hab lana minas solihin. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Diwakafkan untuk yang berumah tangga atau berkeluarga belum punya anak, jadikan doa dan sedekah ini hadiah anak dan keturunan. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Diwakafkan ya Rabb, dimudahkan yang mencari jodoh segera mendapatkan jodohnya. Hadirkan pasangan hidup yang baik dunia akhirat. Allahumma yassir wa la tu'assir. Diwakafkan untuk rezeki, dilancarkan usahanya, yang bekerja dimudahkan pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan dibukakan rezeki pekerjaannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Diwakafkan ya Rabb agar dimudahkan berangkat ke Baitullah, diberikan kebaikan langkahnya agar segera haji dan umrah. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Diwakafkan untuk kesehatan. Bagi yang sakit angkat penyakitnya, yang sedang sakit sembuhkan penyakitnya. Kami meruqyah dengan bacaan Rasulullah. Allahumma rabbana nas'ad bihil basa ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yugadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Diwakafkan untuk keluarga yang sudah wafat, dikirimkan ke kuburnya sore ini ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka, lapangkan kubur mereka, dan kembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Diwakafkan bagi yang ingin menjual aset, rumahnya, tanahnya, atau warisannya, pertemukan dengan pembeli yang baik dan amanah. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, untuk semua doa yang diinginkan, untuk semua hajat yang disampaikan kabulkan, mudahkan urusannya dan berikan kebaikan dalam hidupnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah dimudahkan segala urusannya. Akhirud da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Al-Riza Muhammad, Al-Ustadz Riza Muhammad yang telah menjabarkan apa yang telah dijabarkan, mudah-mudahan menjadi toladan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang dijabarkan dapat kita gunakan di hari-hari, setiap hari kita berhidup bertetangga, semoga dapat kita jalani bersama-sama. Atas nama jamaah kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Ustadz Reza. Semoga selamat sampai di kediaman, tidak ada halangan suatu apapun. Berfoto dengan DKM terlebih dahulu untuk diabadikan, mohon fotonya disiapkan.